ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang transformer ya. Ah, hari ini kita akan masuk tentang large language model. Nanti kalian bisa praktek pakai Hugging Face, juga bisa pakai LangChain ya. Kita bahas dulu teorinya, apa itu language model ya. So, saya akan start ceritanya dari Dodrio. Misalnya untuk sentimen analisis ya. Kalau data ini saya embed, bikin token embeddingnya, dan saya lakukan dimensionality reduction, ini hanya untuk simple sentiment analysis positif dan negatif, kita akan dapatin dalam embedding space bahwa yang merah ini negatif, yang biru ini positif. Setiap titik data di dalam vector space embedding ini menyatakan satu data set di sebelah kanan. Oke? Kenapa transformer bisa memetakan ini dengan sangat baik? Sebelumnya kita pakai LSTM untuk hal-hal seperti ini atau GRU, tapi sulit untuk mendapatkan akurasi yang baik. Di saat kita tambahin data, LSTM-nya jadi nggak bagus ya, atau datanya kurang dan lain sebagainya. Banyak problem di LSTM dan GRU. Intinya orang bilang bahwa untuk task seperti ini, sentimen analisis, ternyata dengan arsitektur berlapis-lapis, layer satu dengan multi-head attention satu, multi-head attention 2, 3, dan seterusnya, ternyata transformer bisa menangkap semua pola di dalam sequence yang tidak bisa dilakukan oleh LSTM dan GRU sebelumnya. Dan bukan cuma untuk sentimen analisis, ini hanya satu simple task ya, sentimen analisis. Tapi ternyata untuk banyak task, anggap sentimen ini seperti downstream task, ternyata untuk text summarization, machine translation, dan lain-lain, saya tambahin data, ternyata transformer masih bisa mengcapture data tersebut. Sehingga terkenal sekali ada satu paper dari Vasvani bilang bahwa attention is all you need ya. So yang disebut language model, kalau saya kasih satu korpus, saya kasih kalian buku atau Wikipedia ya yang sudah saya crawl, maka yang disebut language model adalah probability engine yang bisa menebak the next word atau missing word. The next word bisa di sini, bisa juga di tengah, bisa juga di belakang. Oke? Okay? Transformer based language model itu dilengkapi dengan banyak transformer block. Jadi kalau saya tambahin datanya pun, saya tinggal nambahin transformer block. Okay? Di sini ada blok kedua, blok ketiga, dan seterusnya. Dan unlimited, dengan bertambahnya data, saya bisa tambahin terus transformer blocknya. Oke? Dan bagaimana dia bekerja di dalam transformer block, itu kita udah pelajari minggu lalu, bahwa ada embedding, ada positional embedding, ada MLP, dan lain-lain yang ada dalam elemen transformer. Tidak perlu kalian hafalin arsitektur transformer, biasanya setiap language model itu ada namanya dan ada arsitekturnya. Ada yang sifatnya encoder only, ada yang decoder only, ada yang encoder-decoder arsitektur. Oke? Ada banyak sekali language model available. Kalian mungkin bisa lihat kalau mau install di mesin sendiri, kalian bisa lihat di OLAMA atau di VLLM. Oke? Jadi dia bikin banyak model available, kalian bisa download DeepSeek misalnya 1,5 billion, Llama 4, dan lain sebagainya. Oke? Nanti tinggal baca dokumentasinya, kalian bisa download. Begitupun dengan VLLM, ada supported model di sini.
termasuk DeepSeek, Llama, dan lain sebagainya, kalian bisa download. Tapi kalau kalian punya mesin yang ada GPU-nya, baru bisa download model-model yang besar. Kalau mesin kalian cuma CPU, cari model yang kecil untuk running di lokal. Oke? So, selain itu, selain Olama dengan VLLM, juga kalian bisa lihat tools seperti Transformer Lab. Ini adalah end-to-end tools untuk kalian train, fine-tuning, tambahin data, dan fine-tuning, evaluate dengan semua metrik-metrik yang ada, testing dengan prom-prom yang sederhana, dan ini bisa connected ke Olama, juga ke VLLM. Oke, tools ini baru dirilis oleh tim dari Mozilla di Kanada. Oke, kita lanjut tentang materinya, belajar tentang language model. Ini udah ada di folder Google Drive, nanti kalian bisa cek di Google Drive, saya akan cepat. Setelah itu kalian bisa praktek dengan Dava dan Farel untuk pakai Hugging Face. Hugging Face adalah komunitas AI engineer seluruh dunia, di mana mereka share banyak model, termasuk language model. Selain itu kalian bisa download dari VLLM atau Olama. Oke, so language model adalah probability engine. Saya kasih kalian teks korpus, bikin probability sehingga dia bisa menebak the next word atau missing word. Sebelumnya kita pakai n-gram untuk bikin yang seperti ini. N-gram itu adalah teknik klasik untuk assign probability dari urutan-urutan kata-kata. Ya, jadi dia bisa generate text dengan sampling possible next word. Ya, belum pakai transformer. Large language model mirip seperti n-gram, tapi dia di-generate dengan transformer neural network yang sangat scalable. Saya tambahin data, saya tinggal tambahin transformer block. Oke, so neural LLM itu biasanya uh, bentuknya bukan supervised learning, tapi lebih ke self-supervised learner. Jadi saya kasih teks, ya, saya remove satu kata di dalam teks tersebut, dia bisa nebak. Setelah di train, dia bisa nebak kira-kira kata apa yang ada di situ, ya. Oke, so neural language model ini yang kita enjoy sekarang. Awalnya adalah paper dari Vasvani yang introduce transformer. Setelah itu banyak yang bikin arsitektur dari transformer, ada yang encoder only, ada yang decoder only. Oke, panjang perjalanannya sampai kita menemukan transformer tahun 2017, ya. Saya start ngambil PhD tahun 2015, di situ kita baru kenal attention. Ya, attention kita bisa masukin tanam ke dalam convolution neural network atau ke dalam LSTM atau GRU, tapi transformer ternyata sesimpel yang kita tahu di pelajaran sebelumnya bahwa ada positional encoding, ada multilayer perceptron, nggak aneh-aneh arsitekturnya, ya. Tapi sangat scalable dan akhirnya kita ketemu model yang bisa ditrain dengan huge dataset. Setelah itu orang train lagi pakai pre-train, mereka tambahin reinforcement learning supaya dia bisa menjawab dengan lebih baik. Jadi pakai reinforcement learning dengan human feedback dan tahun 2019 muncul teknik-teknik prompt engineering sehingga membuat kita bisa enjoy ChatGPT, DeepSeek, dan lain sebagainya di tahun 2022 ke atas. Oke, so transformers seperti yang kita pelajarin sebelumnya ada input embedding, biasanya ditambahin positional embedding, terus ada layer-layer transformer. Dia bisa dipakai untuk single task seperti menebak the next word atau missing word. Tapi dengan kemampuan itu ternyata kalau saya kasih contoh-contoh training question dan answer, dia bisa menjawab dengan sangat baik uh, pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. So, awal dari cerita ini adalah dari penerapan attention dan multi-head attention ke dalam transformer block. Ini kalian bisa lihat di arsitektur dari transformer ada di transformer lain di sini. Ya, jadi bagaimana dia bekerja itu adalah
dalam setiap transformer block dia mengcapture pola-pola dengan cara penerapan attention melalui key value query. Ya, itu yang nanti dijadikan attention score. Attention score-nya digabung-gabung menjadi multi-head attention. Setelah itu nanti di scoring lagi dengan MLP, multi-layer perceptron. Tools Transformer Explainer ini menjelaskan arsitektur dari transformer, bagaimana dia bisa menebak missing word. Oke? Okay? Sebelumnya banyak teknik kita pakai, termasuk word to fact. Ini adalah teknik-teknik embedding, tapi embedding yang ada di transformer block, ada di situ input embedding, itu biasanya spesifik ke language model. Kalian harus lihat di library, ya. Biasanya mereka pakai positional embedding, contextual embedding, dan lain sebagainya. Waktu kalian download language modelnya, kalian bisa cek embedding apa yang dia pakai. Oke? Okay? So, bagaimana dia bisa mengcapture pola-pola sequence, seperti saya jelaskan sebelumnya, itu itu karena dia punya capability yang namanya attention. Seperti halnya manusia, di saat kalian baca satu teks, attention kalian itu nggak seragam ke semuanya, tapi kalian baca satu persatu, ya, dari kiri ke kanan kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa yang lain mungkin dari kanan ke kiri, bahasa yang lain juga ada dari atas ke bawah, gitu ya. Tapi kemampuan attention itu membuat kita bisa fokus on specific word, oke? Okay? Dan dia bisa capture relationship dari specific word tersebut dengan lapisan-lapisan attention yang digabung dengan multi-head attention sebelum masuk ke dalam multi-layer perceptron. Oke, okay? So kalau kita define secara formal apa itu attention? Attention itu adalah mekanisme untuk mengcompute embedding dari satu token. Ingat, setiap kata atau kalimat yang kita masukkan ke dalam transformer neural network itu adalah token, ya. Dengan secara selektif dia bisa fokus, ya, ke dalam spesifik token dan gabungin semua informasi dari semua token yang kita masukin. Ini sangat powerful, ya, karena kalaupun saya tambahin data, dia masih tetap bisa belajar. Oke, ini berbeda dengan LSTM. Di saat kalian udah mengarsitektur LSTM, kalian tambahin data, arsitektur sebelumnya nggak jalan. Oke, so attention bisa sangat attend, dia bisa left to right, atau right to left, dan bisa sangat fleksibel untuk mengimplementasikan banyak tas-tas NLP. Oke, so bisa dibilang attention itu adalah finally kita ketemu method untuk mengunderstand text dengan lebih baik dengan cara membuat probability engine yang bisa mempredik the next atau the missing words. Oke. So ada banyak informasi tentang language model di buku yang ditulis oleh Teaching Assistant. Kalian bisa lihat di lmvr.rantai.dev, ya. Di part 1 kalian jelasin apa itu language model. Oke? Okay? Apa itu transformer. Oke, okay. Bagaimana aplikasinya dan lain sebagainya. Yang menarik di sini adalah banyak sekali fasilitas kalian bisa temukan di Hugging Face. Jadi Hugging Face ini tempat bertemunya dulu orang untuk share knowledge dan lain-lain. Kalian bisa cari di sini banyak model dan dia buat transformer library kayak Python library untuk bisa berinteraksi dengan model-model yang ada di dalam model hub ini. Dia juga share banyak dataset, ya, untuk kalian bisa train kembali dan atau modify model yang ada sehingga ini menjadi komunitas terbesar untuk AI dan termasuk language model. Dan simple sekali, nanti kalian bisa belajar sama Dava dan Farel. Di sini ada tutorialnya, ya. Kalian masuk ke sini ada Learn, oke? Okay? Ada LLM Course, oke? Kalian bisa ambil LLM Course. Bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan LLM yang ada di sini menggunakan library yang disediakan oleh Hugging Face yang namanya Transformer Library. Biasanya di sini dikasih contoh-contoh code, bagaimana mengaksesnya.
Transformer itu adalah model yang simple. Misalnya di sini ada contoh from transformer, ini transformer library, import pipeline. Kalian masukin pipeline, misalnya pengen sentiment analysis, make sure pipeline ini ada di model gallery, ya. Setelah itu kalian bisa panggil, kasih teks, nanti dia akan kasih dia punya sentiment. Oke? Ini perlu kalian complete nanti tutorial dari LLM course dari Hugging Face. Cukup panjang, nggak mungkin kita bahas dalam perkuliahan ini. Jadi saya serahkan ke kalian untuk bisa set dengan teaching assistant penyelesaian, atau mungkin bisa jadi PR ya, untuk kalian bisa belajar Transformer Library dari Hugging Face. Oke? Dengan Transformer Library Hugging Face, kalian bisa memanfaatkan banyak model di Hugging Face, panggil atau pakai ke dalam aplikasi yang kalian buat. Kalian juga bisa melakukan fine tuning, tambahin data ke Hugging Face, dan fine tune, training ulang model yang udah ada pre-trainnya. Kalian bisa share the model untuk orang lain, kalian bisa bikin space, ya, supaya kalian bisa bikin demo dari model yang kalian bikin. Nah, tutorial ini nanti bisa dijadiin PR sama Dava, sama Farel, dan kalian bisa praktis dari sini. Oke, saya lanjutkan. So, di buku kita ada banyak model yang sudah di reproduce, termasuk GPT-2, Mistral. Kalian bisa cek di buku ini ya, lmvr.rantai.dev. Buku ini juga di-generate dengan prompt engineering, dengan pemahaman terhadap apa itu LLM, apa itu model-model arsitektur yang tersedia, seperti encoder only, decoder only, ya. Uh, Intinya, buku ini is a good start untuk mendalami language model, termasuk prompt engineering teknik. Saya rasa sedikit sekali buku yang selengkap ini. Nanti kalian bisa cek di part 4, bagaimana nanti kalian menggunakan API dari untuk berinteraksi dengan LLM melalui API, dan apa aja pattern-pattern untuk interaksi tersebut yang sering dikenal dengan nama prompt engineering. Oke, ini pakai Rust, Candle Core, tapi sebaiknya kalian language independent. Kalau harus code pakai Rust, ya let's go with Rust dengan library-library atau crate yang ada. Di saat kalian diminta pakai C++, ya let's go with C++. Di saat kalian harus pakai Python untuk prototyping, ya kalian bisa dengan cepat pakai Python library. Oke, next kita coba lihat bagaimana untuk bikin aplikasi yang sering disebut LLM apps. LLM apps tentu saja fasilitasnya bukan cuma send satu prompt, get answer, tapi akan lebih banyak seperti workflow ya. Framework yang banyak dipakai itu namanya LangChain. Kalian bisa cek LangChain. Tapi juga setiap LLM kayak ChatGPT itu juga punya API sendiri ya. Misalnya kayak OpenAI SDK, itu biasanya dia uh, provide API layer sendiri untuk OpenAI. Kalian bisa pelajarin library-nya ini satu persatu, misalnya untuk OpenAI, model apa yang tersedia. Di sini ada library-nya OpenAI platform. Tapi kalian juga bisa pakai LangChain yang bisa berinteraksi dengan banyak LLM ya. Jadi LangChain ini komunitas terbesar untuk LLM apps ya. Dia pakai Python dan JavaScript. So dia punya banyak fasilitas kayak bisa interaksi dengan multimodals, punya tools, punya text splitter, embedding, vector store, interaksi misalnya nyimpen data vektornya ke dalam vector DB, document loaders, prompt engineering patterns, dan lain-lain. Bisa dibilang LangChain adalah tools yang paling banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi LLM. Dengan aplikasi LLM, kalian bisa bikin aplikasi chatbot, bikin banyak sekali inovasi. Kalian lihat di market saat ini lagi sangat ramai. Ya. Dia juga punya library baru namanya LangGraph. Ini juga penting sekali.
Pada saat kita membuat aplikasi LLM, itu biasanya butuh menyimpan informasi di dalam graph, dan LangGraph ini juga sangat powerful untuk kalian bikin agentic application. Oke? Oke, so saya pengen kalian lebih banyak praktek, mungkin bisa dilanjutkan aja dengan praktek LLM ini. Materinya ada di folder, ya. Saya sudah taruh di Google folder di week bentar, di week ke-9 atau 10 ya, yang PDF tadi saya tunjukkan. Hari ini saya pengen kalian lebih banyak praktek menggunakan Hugging Face. Mungkin minggu depan kalian juga praktek menggunakan uh, LangChain ya. Hari ini fokus dulu Hugging Face. Kalian pelajari gimana Transformer Library bekerja, bagaimana dia bisa memanggil model yang ada di Hugging Face, ya. Step by step kalian bisa pelajarin dengan Farel dan Dava. Kalau kalian pengen balik lagi ngelihat apa itu Transformer, bagaimana arsitekturnya, dokumen ini bisa bantu. Ini basic training dari introduction untuk language model yang ada di Stanford. Selain itu, kalian juga bisa lihat di buku LMVR. Kalau kalian lebih pengen elaborasi yang lebih lanjut tentang model-model basic ya. Tentu saja kita nggak bisa masukin ke buku semua model yang ada di Olama maupun di VLLM. Terlalu banyak untuk dibahas. Jadi di buku LMVR ini hanya model-model awal seperti GPT-True, Mistral, Mixtral, ya, lama, tapi berkembang terus sehingga sulit sekali untuk dimasukkan ke dalam buku. Kalau kalian pengen lihat model yang sudah jadi, saran saya kalian cek Olama, juga VLLM. Ini bisa kalian download ke mesin kalian, play around di local mesin, atau kalau kalian punya cloud infrastructure, kalian bisa taruh di sana. Uh, Bagaimana kalian men-train, men-fine tune, sekarang udah ada Transformer Lab, silahkan lihat-lihat tools ini. Ini bisa connect ke model-model yang dipublish di Olama dan VLLM. Saya belum cek yang VLLM, tapi menurut dokumentasinya dia bisa di connect ke sana. Di sini banyak sekali teknik yang juga sulit sekali untuk kita bahas dalam satu pertemuan. Intinya ada banyak open foundational model seperti DeepSeek, Qwen, dan lain-lain. Kalian bisa download, berinteraksi dengan model tersebut. Kalian bisa train dan memonitor pelatihan dari LLM-nya. Kalian bisa fine tune, nambahin data dan lain-lain. Kalian bisa evaluate ya. Tools ini layak untuk kalian coba. Nanti set dengan Dava dan Farel juga untuk praktikum mengenai Transformer Lab. Untuk hari ini start small, belajar Hugging Face ya. Saya kirim dokumentasi Hugging Face buat kalian praktikum. Mana tadi? Hugging Face LLM course. Oke, di learn. Oke. Ini penting course tutorial yang ini kalau nggak salah dia juga ada uh, Hugging Face Transformer course. Kayaknya tinggal yang satu itu ya. Ya, yang ini Pak. Sama aja kayaknya ya. Oke. So, silahkan lanjut belajar Hugging Face. Waktunya saya sengaja kasih cukup banyak supaya kalian bisa praktikum, ya, supaya familiar dengan Hugging Face. Minggu depan kalian juga praktikum untuk be familiar dengan LangChain, ya. Uh, Mungkin Dava sama Farel butuh API key, ya. Coba coba cek dulu untuk yang LangChain minggu depan. Hari ini coba aja dulu Hugging Face karena nggak butuh API key. Oke, sampai di sini kuliahnya. Silakan lanjut Farel sama Dava untuk Hugging Face tutorial.
Dava, oke? Baik, Pak. Ya, oke, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Oke, ya ini saya kasih linknya di sini ya. Ikutin aja tutorialnya pelan-pelan biar oke. familiar dengan Transformer Library yang ada di Hugging Face. Oke, silakan lanjut. Baik, Pak. Ini sama Dava ya. Saya ada meeting mendadak sama API OpenAI-nya. Kayaknya ini masih ada masih ada kreditnya sih. Mungkin pakai minggu depan. Sekarang lagi invest aja dulu. Nggak perlu yang ada kreditnya. Oke.
Oke, jadi kita akan hands-on dengan Hugging Face di Google Colab. Kita pakai Google Colab seperti biasa. Bentar. Pertama-tama jangan lupa kita ubah dulu runtime type-nya ya ke Titor GPU atau V28 TPU. Oke, kalau udah kita bisa install dependencies, yaitu install paket yang akan kita perlukan seperti transformers, dataset, dan lain-lain. Oke, untuk input code-nya seperti ini. Oke, sebentar bisa aku share dulu link collab-nya di Zoom chat. Oke, setelah itu ini kita running, kita tunggu. Nah, dia akan download dan menginstal paket-paket yang diperlukan. Oke, butuh waktu beberapa menit untuk nunggu.
kalian bisa buka web Hugging Face. Bentar. Nah, kalau udah, bentar, bentar. Lalu ke bagian profile, kemudian pilih settings. Nah, ini kalian bisa kunjungin uh, profile Hugging Face aku. Nah, ini bisa kalian klik setting, lalu ke bagian eh, cari ke bagian akses token, ada di sebelah kiri itu, di tab sebelah kiri yang ini ya. Ini di bagian account ini. Ya, sebentar, harus masukin password. Nah, kalau udah, kalian bisa create new token, terus bisa kasih namanya misal demo Hugging Face kelas kelas deep learning. Nah, ini bisa kalian atur user permission-nya. Misal ini di checklist. Jadi read itu untuk unduh model atau dataset publik. Kalau di write access itu kalian eh, bisa nge-push model atau dataset ke Hugging Face-nya. Oke, ini sementara untuk apa yang harus kalian centang. Kalau udah bisa create token. Nah, ini kalian copy. Oke, ini eh, apa namanya? Tokennya ini eh, bersifat apa namanya? Classify atau rahasia. Jadi jangan asal sebar ke publik itu ke umum. Jangan dibagiin kayak misal ke GitHub atau ke mana aja. Jadi simpan untuk kalian sendiri pribadi. Nah, token itu kalian masukkan ke tadi ke Hugging Face, ke collab-nya tadi. Kita balik. Oke, masukkan di sini. Oke, tokennya valid dan sudah berhasil login. Next, kalau udah masukin tokennya ke Google Colab. Selanjutnya bisa kita load dan eksplorasi datasetnya. Misal di sini eh, contoh kita mau pakai dataset misalnya Glue MRPC. Bentar. Jadi dataset Glue MRPC itu eh, salah satu tugas klasik di dalam NLP atau Natural Language Processing
yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah model. Apakah model bisa memahami dua kalimat yang memiliki makna yang sama, misal parafrase, atau tidak. Jadi di isi datasetnya itu kayak ada pasangan kalimat, terus setiap sampelnya itu terdiri dari dua kalimat. Misal sentence satu dan sentence 2 yang diambil dari korpus berita. Nah, terus ada label binernya, label satu jika kedua kalimat tersebut adalah parafrasa atau memiliki arti yang sama, dan nol itu jika tidak memiliki arti yang sama. Kayak gitu, nih kita masukin code-nya. Print, add, kita pakai from dataset, import, load dataset. Nah, kalau ada error, kita bisa tanya ChatGPT. Oke, ini udah berhasil jalan. Jadi tadi eh, apa namanya versi untuk versi FSS Pack itu nggak sesuai versi ini, jadi harus diturunin agar bisa ngeload dataset glue-nya ini. Oke, masih ada yang error. Bentar.
Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang tadi mungkin kita ganti contohnya pakai contoh model deep learning trace classifier dari project yang udah aku buat sebelumnya. Nah, jadi di project ini kita bisa bangun model deep learning untuk mengklasifikasikan jenis-jenis sampah menggunakan dataset TrustNet dari Hugging Face. Nah, pertama ada memuat dataset, lalu pre-processing data, yaitu mengambil data dari link Hugging Face, kemudian mengubah gambarnya ke ukuran standar 128 kali 128 pixel, lalu kita normalisasikan gambar datanya. Next, kita eksplorasi data gambar, yaitu menampilkan contoh gambar di tiap kelasnya dan visualisasikan distribusi label untuk mendeteksi masalah seperti eh, imbalance data atau ketidakseimbangan kelas, imbalance kelasnya. Jadi kelas, misal ada tiga kelas. Nah, eh, data di kelas 3 itu lebih banyak dibandingkan data di kelas 2 dan kelas satu. Jadi itu disebutnya tidak seimbang. Nah, lalu training dan evaluasi model. Kita bangun menggunakan CNN custom menggunakan PyTorch dengan loop pelatihan manual. Lalu melacak metrik loss dan akurasinya menggunakan 1DB. Lalu setelah selesai kita bisa publish modelnya. Kita simpan modelnya yang udah di training lalu langsung dipublish ke Hugging Face. Kemudian pipeline CI/CD yaitu kita bisa susun repository di GitHub dengan file-file pendukung seperti requirements.txt, readme, dan lain-lain. Atau dokumentasi gambarnya. Nah, jadi pertama kita siapin datanya. Kita muat dataset dari Hugging Face menggunakan library dataset. Lalu konversi data gambar dan label ke dalam format NumPy array. Setelah itu, dataset dibagi menjadi 3 subset, ada training, validasi, dan testing. Oke, kalau udah, ini kita split datanya jadi training, validasi, dan testing. Nah, ini total image ada 554. Lalu kita bisa eksplorasi data gambar. Jadi kita tampilin contoh gambar untuk tiap kelas dan membuat grafik distribusi label agar bisa melihat dan mendeteksi sedini mungkin
misal adanya potensi masalah seperti ketidakseimbangan datanya. Jadi untuk kelasnya nih ada cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Oke, nah ini untuk contohnya, ini gambar cardboard, kardus, kaca, kaleng, ya minuman kaleng, ada kertas, plastik, dan trash sampah. Nah ini untuk distribusi kelas di tiap distribusi data di tiap kelasnya yang tadi ini. Nah, nol cardboard itu nol. Cardboardnya ada misal 500 sekian, 500 lebih. Kemudian untuk gelas ada 700-an. Kemudian untuk metal ada sekitar ya 500 lebih, sedikit lebih banyak dari cardboard. Lalu ada paper sebanyak 800 lebih, plastik eh, di bawah 700-an, dan trash sekitar 200. Nah, kalau udah kita latih dan evaluasi modelnya. Di sini kita pakai CNN dengan PyTorch. Kemudian kita buat kelas dataset khusus untuk konversi gambar ke tensor dan menormalisasikannya. Lalu kita definisikan arsitektur CNN yang terdiri dari beberapa lapisan layer, evolusional, dan fully connected. Lalu latih model menggunakan loop pelatihan manual, lalu kita buat matriksnya, dicatat yaitu matriks loss dan akurasinya, dan dimasukkan nanti ke 1DB agar eksperimen dapat dipantau secara real time. Oke, kita install dulu 1DB di sini, ke Colab. Kalau udah, langsung kita train modelnya. Nah, ini untuk code-nya bisa nanti kalian ekspor pakai ChatGPT. Nanti aku share, ini aku share di Zoom chat dan juga nanti di share di grup. Oke, ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada epochnya sebanyak 15 kali epoch. Dan untuk hasil akurasi training sekitar 70% dan akurasi validasinya 72 persenan. Nah, ini kita bisa buka 1DB untuk melihat grafiknya ya. Dari yang validation loss, validation akurasi, trend loss, trend akurasi, dan epochnya. Kita bisa pantau di sini, jadi ketika training, menjalankan training nanti datanya akan masuk ke sini, chartnya nih, chart grafiknya. Oke, kalau udah, kita bisa publikasi model. Nah, bisa kita masukin Hugging Face tokennya di sini. Yang tadi kita ambil dari profile. Nah, kalau udah, kita simpan modelnya. Misal nama petnya trustclassifier.pt, kemudian diunggah ke Hugging Face. Oke, ini pastikan token Hugging Face-nya sudah benar. Nah, ini untuk reponya, ini ID profile Hugging Face aku, dan ini untuk nama projectnya, nama reponya di Hugging Face. Kalau udah berhasil, kita bisa cek di uh, Hugging Face kalian masing-masing. Nanti kita bisa balik lagi ke sini, ke profile. Nah, ini adalah model yang udah berhasil dipublish ke Hugging Face-nya dengan nama trust underscore classifier. Nah, ini
Untuk modelnya tersimpan di sini ya, ini, yang ini. Nah, ini bisa kalian download filenya, nanti bisa kalian gunakan atau mau di ini lagi di apa? Di dieksplorasi lagi modelnya di kalian kalian bisa update modelnya atau perbaiki hasil akurasi trainingnya dan validasinya. Nah, kalau udah kita ke tahap uji inferensinya. Jadi kita pastiin modelnya itu eh, kalau kita masukin gambar tuh dia akan mengklasifikasikan sampah gambar yang sampahnya itu dengan benar dengan kelas yang tadi ada sebanyak 6 kelas tadi, 5 atau 6 kelas tadi. Nah, misal kita masukin gambarnya itu kaca. Nah, jadi si model akan memprediksi labelnya ini gelas. Seperti itu, mungkin bisa dicoba yang lain kayak gambar kardus atau plastik atau metal. Nah, kalau udah kita bisa evaluasi modelnya pada data testing. Nah, ini untuk hasil evaluasinya. Nah, ini bisa mungkin bisa kalian tingkatin lagi akurasinya dan bisa diupload ke Hugging Face dan juga ke GitHub kalian sebagai portfolio project. Lalu bisa kalian share juga ke LinkedIn profile kalian. Jadi ditambahin di section project. Nah, nanti input aja link Hugging Face dan juga link GitHub. Ya, seperti itu. Jadi koneksi LinkedIn kalian tahu kalau kalian habis apa namanya develop model, misal trace classifier ini. Nah, kemudian bisa buat file requirements.txt. Jadi library-library yang digunakan di dalam projectnya ini. Nanti akan tersimpan di bagian file. Nah, ini bisa nanti akan muncul di sini requirements.txt. Nanti kalian download, kemudian kalian upload file requirements-nya di GitHub untuk mendukung dan melengkapi dokumentasi di modelnya, di README-nya. Agar apa namanya yang orang yang lagi apa namanya lagi lihat GitHub-nya kalian dan tertarik lihat model yang udah kalian develop itu untuk membaca dokumentasinya itu mudah dimengerti dan bisa diikuti oleh pemula atau orang yang baru mulai belajar deep learning kayak gitu. Oke, mungkin nanti untuk yang contoh yang sebelumnya aku bisa nanti coba lagi dan mungkin di-share dan untuk ini code-nya ini bisa kalian pelajari lagi juga atau minta bantuan ChatGPT untuk jelasin dari setiap step by step code-nya ini. Oke, seperti itu dan untuk apa namanya? Untuk record kelas nanti akan diupload ke YouTube dan di-share link videonya ke grup kelas seperti biasa dan untuk tugas nanti akan diinfokan segera kalian pastiin aja eh, stay tune dan tungguin infonya dipantengin kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyain? Dan kalau nggak ada, bisa aku udah selesain kelasnya hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Kelas pada hari ini, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian hands-on praktiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.